Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Paskah 29 Maret 2024, ini Jumat Agung, saya akan menyampaikan satu pemberitaan firman yang saya beri tema Harpazo, merupakan mujizat Paskah terakhir di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Musa itu ditandai dengan mujizat besar, terbelahnya Laut Teberau. Jadi Paskah di zaman Musa itu ditandai dengan mujizat besar, dengan terbelahnya Laut Teberau. Dan tujuannya adalah menghindarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Paskah itu juga menjadi ketetapan untuk selama-lamanya untuk dilaksanakan. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menjadi penggenap anak domba Paskah yang disembelih, atau di dalam prakteknya nanti disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia dari gelapnya dosa dan dunia. Jadi Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ditandai dengan mujizat apa? Mujizat kuasa kebangkitannya yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit, bukan dibangkitkan. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Dia bangkit, bukan dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di akhir zaman ini juga akan ada peristiwa besar lagi, di mana setelah Paskah terakhir itu Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris. Dengan cara apa? Mujizatnya adalah Harpazo dan Theogo. Harpazo itu diangkat, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Theogo itu diungsikan ke satu tempat untuk disempurnakan selama 1260 hari. Saudara, jadi ada tiga hal yang harus kita cermati. Di zaman Musa itu Paskah ditandai dengan satu mujizat besar, yaitu terbelahnya Laut Teberau. Tujuannya untuk menghindarkan bangsa Israel dari kekejaman Fir'aun, dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Tuhan Yesus menjadi penggenap dari anak domba Paskah yang disembelih, yang disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia dari gelapnya dosa dan dunia. Ini Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian ini ditandai dengan mujizat yang luar biasa juga, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit, bukan dibangkitkan. Saudara, kemudian satu hal lagi, di akhir zaman akan ada peristiwa besar lagi, di mana setelah Paskah terakhir akan terjadi penyelamatan terhadap umatnya dari bahaya masa antikris, dan itu yang sering saya sebut sebagai Harpazo dan Theogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dan yang ke-14, di mana pada saat itu Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris dengan cara yang pertama dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya. Ini yang disebut Harpazo. Kemudian Theogo itu diungsikan ke satu tempat yang lamanya 1260 hari. Itu cara Tuhan di akhir zaman, dan itu terjadi selepas Paskah terakhir di bumi. Saudara, jadi ada 3 poin penting yang kita ketahui. Pada zaman Musa, Paskah di zaman Musa itu ada mujizatnya. Mujizatnya terbelahnya Laut Teberau. Tujuannya apa? Menghindarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Tuhan Yesus menjadi penggenap anak domba Paskah, disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tujuannya apa? Menyelamatkan manusia dari gelapnya dosa dan dunia. Ditandai dengan mujizat kebangkitannya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kemudian
di akhir zaman itu ada satu peristiwa besar lagi, di mana akan ada Paskah terakhir yang akan ditandai dengan mujizat harpaso, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, dan Theogo diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Ini bertujuan untuk menghindarkan jemaat-jemaat Tuhan dari bahaya masa antikris. Jadi, saudaraku, Paskah itu sudah sejak dulu ada, saudaraku, bukan dimulai baru-baru saja, atau mungkin ketika Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit. Jadi dimulai tidak dari situ, tetapi sejak zaman Musa itu sudah ada. Dan Tuhan Yesus adalah penggenap dari anak domba Paskah. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus bahkan berperan serta ketika hari raya Paskah dengan menyucikan bait suci Allah. Kita akan membaca Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 25. Dibaca Pak Nendra. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Amin. Jadi Tuhan Yesus berperan serta di dalam hari raya Paskah orang Yahudi. Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Apa yang dikerjakan di sana? Coba dibaca terus. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Terus, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Terus, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Terus, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Terus, kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Terus sampai ayat 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, amin. Saudaraku, jadi berbicara masalah Paskah, ini juga berbicara tentang pengorbanan yang terbaik yang menciptakan mujizat. Saudara, perhatikan baik-baik ya perkataan saya. Berbicara masalah Paskah, ini adalah berbicara tentang pengorbanan terbaik yang menciptakan mujizat. Pada zaman Musa, pengorbanan anak domba terbaik, tak bercela, berumur setahun. Ini adalah waktu domba jantan itu terlihat indah, terlihat bagus, dan dagingnya kalau dimasak itu pas enak-enaknya. Saudara bisa membaca nanti di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 27. Jadi domba yang dipersembahkan, yang disembelih sebagai domba Paskah itu adalah domba yang terbaik, tak bercela, berumur setahun. Nah, itu adalah kondisi domba jantan yang indah pada saat bagus dagingnya, saat enak-enaknya, pada saat itu domba itu harus disembelih. Seperti halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu merupakan
anak Allah. Tuhan Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Dia disalibkan saat kondisi badannya itu paling bagus. Saudaraku, kalau orang usia sekitar 30-33 tahun itu di dalam kondisi sangat bagus, pas kuat-kuatnya. Kalau seorang laki-laki ya pas ganteng-gantengnya sebagai seorang laki-laki. Pada saat itu Tuhan Yesus itu disalibkan, dikorbankan sebagai anak tunggal Bapa, sebagai anak Allah. Dia dikorbankan sebagai penebus dosa. Saudara, jadi Tuhan Yesus itu dikorbankan, disalib itu pada saat badannya itu begitu indah, pada saat dia dalam kondisi maksimal sebagai manusia. Saat seorang laki-laki itu berada di dalam kondisi paling ganteng, stamina paling prima, pada saat itu dia dikorbankan, saudaraku. Nah, kalau yang sudah umur 40, 50 itu kan, saudaraku, 51, 52, 54, apalagi itu giginya sudah mulai ada yang ompong, saudaraku, itu sudah bukan terbaik, saudaraku, ya, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus itu dia disalibkan pada saat kondisi badannya itu terbaik, kondisi kesehatannya prima, pada saat dia betul-betul fit, pada saat kondisi dia sebagai manusia itu betul-betul kondisi yang terbaik. Jadi persembahan terbaik ini menimbulkan mujizat besar, saudaraku. Pada zaman Musa, persembahan anak domba yang terbaik yang berumur 1 tahun, ditulis, nanti kita akan membaca ya, pengorbanan anak domba terbaik yang tidak bercela berumur 1 tahun itu adalah waktu domba jantan itu betul-betul kalau dilihat itu sangat indah. Saudaraku, bulunya begitu indah, begitu luar biasa, sangat bagus, dan dagingnya juga sangat enak dan empuk. Kalau domba umur 1 tahun itu dagingnya pas enak-enaknya. Maka ada kalau saudara melihat di pinggir-pinggir jalan itu sate kambing muda, gulai kambing muda. Karena kalau kambing muda itu enak, saudaraku, yang umur 1 tahun itu. Jangan kambing yang sudah umur 5 tahun itu sudah alot, saudaraku. Jadi saat persembahan terbaik, Paskah itu persembahan terbaik, saudaraku. Saat Paskah itu terjadi, persembahan terbaik itu diberikan, maka akan bisa menciptakan segala sesuatu yang kelihatannya mustahil, saudaraku. Yang pertama dari mujizat Paskah, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, itu anak sulung dari orang-orang Israel itu selamat, saudaraku. Tetapi anak sulung dari orang Mesir, baik anak sulung manusia, anak sulung lembu, domba, saudaraku, itu semuanya mati, saudaraku. Itu mujizat dari pengorbanan terbaik, dari anak domba terbaik. Jadi persembahan terbaik itu pertama bisa membuat saudara selamat, membuat anak-anakmu itu selamat dari berbagai macam tulah. Yang pertama. Kemudian selanjutnya setelah itu, saudaraku, terjadi pula mujizat besar, terbukanya laut Teberau. Artinya apa? Kalau saudara mengalami kemustahilan, saudara dalam kondisi terjepit, ketika saudara bisa meneladani Paskah, baik Paskah zaman Musa, zaman Tuhan Yesus, itu artinya apa? Bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kemustahilan di depan saudara itu akan dibuka oleh Tuhan. Saudara yang punya hutang banyak itu akan dibuka jalannya oleh Tuhan, sehingga saudara bisa melunasi hutang. Saya dulu juga punya hutang, saudaraku, tapi lewat mujizat Tuhan menyatakannya dan luar biasa bisa lunas. Saudaraku, yang sakit berat, saudaraku, kalau saudara
mengalami Paskah ini dalam hidupmu. Artinya saudara bisa menjiwai, mengalami Paskah di dalam hidupmu, bisa memberikan terbaik, anak domba yang terbaik bagi Tuhan, anak domba yang tak bercela, sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Maka saudaramu akan diselamatkan, keluargamu diselamatkan dari berbagai tulah, bahkan tulah yang terberat. Kemudian kepada saudara akan dibukakan jalan untuk menghadapi kemustahilan-kemustahilan yang ada di depan saudara. Baik itu kemustahilan karena hutang, kemustahilan karena sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kalau saudara menjadi pelaku Paskah, saudaraku, Paskah itu jangan sekedar diperingati, tetapi kita hendaknya meneladani, menjadi pelaku Paskah juga. Sebatas kemampuan kita, saudaraku, semaksimal kita bisa. Kalau Tuhan Yesus ya sampai disalib, tapi kalau kita tentunya dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kekuatan hasta kita masing-masing. Saudara, jadi berbicara masalah Paskah itu adalah berbicara tentang pengorbanan terbaik yang akan menciptakan mujizat. Yang pertama, mujizat yang melindungi keluarga dari berbagai macam bencana dan tulah. Yang kedua, yang akan membukakan mujizat untuk saudara menapaki masa depan. Itu kalau saudara menjadi pelaku Paskah dengan benar. Saudara, kita akan membuka di dalam kitab Keluaran, ini dari sejarah Paskah di Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 27. Ini agak panjang tapi dibaca tidak apa-apa. Keluaran 12 ayat 1 sampai 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ya. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Terus, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Iya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu harus diajari untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Terus, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Perhatikan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ya, ini persembahan terbaik, saudaraku. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, kemudian berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara, jadi bagi orang yang bisa mempribadikan Paskah, artinya memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Anak domba jantan, tak bercela, berumur setahun. Saudaraku, nanti ini akibatnya luar biasa. Keluarga-keluarga yang melaksanakan Paskah ini akan terlindungi dari tulah kematian anak sulung. Bahkan juga dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir dengan mujizat besar, yaitu terbelahnya laut Teberau. Dilanjut. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, terus? Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, terus? Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, saya terangkan di sini nanti erat kaitannya dengan Wahyu pasal 10. Ketika nanti berita Harpaso dan pengungsian itu disampaikan, itu rasanya betul-betul pahit. Saudaraku, nanti akan saya jelaskan. Terus ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Terus, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi.
Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, Paskah bagi Tuhan itu dilaksanakan dengan cara yang, kalau bahasa Jawa ini gitu, apa perlu nih, gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh, secepatnya dilakukan, buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Terus ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalin tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan itu sedang melaksanakan sesuatu, itu kita harus berada di dalam kondisi yang siap. Beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang mengutus seseorang, itu harus dikerjakan dengan lurus, dengan segera, tanpa menggok ke kanan dan ke kiri. Saudaraku, kemarin ketika saya ditanya, Pak Peter, nanti kalau ke Israel kita pakai acara mampir-mampir apa itu? Oh tidak, kita akan langsung pada acara, yaitu doa untuk pemeteraian bangsa Israel, doa khusus untuk pemetaan kegerakan kuda putih, untuk supaya bangsa Israel terjangkau. Sudah itu, saudaraku. Acaranya itu ya, itu yang kita kerjakan. Kita ke sana bukan untuk bermain, saudaraku, untuk piknik juga tidak, tapi khusus untuk doa pemeteraian bangsa Israel, untuk pemetaan kegerakan kuda putih di bulan November nanti. Ya, saudara yang mau ikut, persiapan yang baik, persiapkan diri dengan baik. Yang mampu tentunya, kalau yang tidak mampu bantu di dalam doa, di dalam kemampuan yang saudara bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau Tuhan sedang melaksanakan, menyuruh kepada hambanya, kepada jemaat-jemaatnya, itu harus dilaksanakan dengan lurus. Kita nggak perlu tengok kiri kanan, saudaraku. Kita harus lurus kepada apa yang diperintahkan Tuhan, segera dikerjakan. Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya, karena apa, saudaraku? Pada saat Tuhan mengutus untuk terjadinya Paskah ini, saudaraku, itu akan segera terjadi tulah, saudaraku. Jadi kalau Tuhan menyuruh sesuatu, kerjakan tepat waktu. Karena mungkin terlambat sedikit, bisa ada bahaya di belakangnya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang pertama, kalau kita melaksanakan Paskah, saudaraku, kita menjiwai Paskah, bisa memberikan domba terbaik bagi Tuhan, maka kemusnahan itu tidak akan terjadi di dalam diri kita, dalam keluarga kita. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudaraku, nanti ketika kita ke gerakan kuda putih, saudaraku, meskipun kita nanti akan ke berbagai negara, itu kita bukan bertujuan piknik sama sekali, tetapi karena kita taat kepada firman. Dan secara daging malas, saudaraku. Betul, saudaraku. Secara daging nggak mau. Buat apa, saudaraku? Malas, saudaraku. Naik pesawat ke sana kemari, itu nggak enak, saudaraku. Nggak enak. Tetapi karena roh yang harus kita taati, Roh Kudus yang kita taati, ya kita berangkat. Dan di sana juga bukan untuk piknik. Secukupnya menurut waktu yang ditetapkan Tuhan, kita kemudian akan pulang ke Indonesia lagi
Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ketika Tuhan itu menyuruh segala sesuatu, maka harus kita laksanakan dengan segera, dengan tepat. Saudaraku, ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Terus, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. terus, Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. iya, terus, Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. terus, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. terus, Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. iya, terus, Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. terus, Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." amin. Saya terangkan dulu, jadi ini dari darah anak domba yang terbaik tadi ya. Jadi ini bukan dari darah domba sembarangan, tapi anak domba yang terbaik yang berumur 1 tahun yang disembelih untuk menjadi domba Paskah. Diteruskan. Kamu harus memegang ini sebagai tetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Amin. Jadi korban domba Paskah itu yang pertama bisa melepaskan kita dari berbagai macam tulah. Anak-anak saudara dari tulah. Saudaraku, rumah tangga saudara terhindar dari tulah, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Saudara, kemudian selanjutnya juga setelah Paskah itu ada mujizat besar, terbelahnya laut Teberau. Kemudian Tuhan Yesus itu juga adalah Allah sendiri, adalah anak tunggal Bapa. Dia adalah yang terbaik. Dia disalibkan saat kondisi badannya paling bagus. Saudaraku, saya sudah sampaikan, pas kuat-kuatnya, pas ganteng-gantengnya sebagai seorang laki-laki dia disalibkan. Saudaraku, ini pengorbanan terberat dan terbaik. Kalau seperti mungkin ya seperti saya gini kan udah 50-an ya, sudah nggak sebagus pada saat umur 30 kondisi badannya, saudaraku. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus disalibkan pada saat dia kondisinya perfect. Saudaraku, itulah korban terbaik. Makanya kemudian
luar biasa yang terjadi. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 18. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Terus, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. terus, Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. iya, jadi nubuat tentang Paskah itu sudah ada sejak zaman Musa, tetapi kasih karunia yang ajaib itu datang oleh Yesus Kristus, oleh anak domba Paskah. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, ini juga saudaraku satu nubuatan yang luar biasa. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini nanti erat kaitannya dengan Wahyu pasal 12 ayat 5. Seorang anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian kita akan baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dan 30. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Iya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." iya. Jadi Yohanes Pembaptis itu melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paskah, kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, kalau zaman Musa, anak domba Paskah itu menyelamatkan bangsa Israel dari tulah dan menciptakan mujizat terbukanya laut Teberau. Kemudian Paskah, kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini adalah sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Amin. Saudaraku, jadi inti dari Paskah itu apa, saudaraku? Itu pemberian terbaik kepada Tuhan. Saudaraku, Paskah pada zaman Musa, anak domba yang terbaik, umur 1 tahun, tak bercela. Saudaraku, itu persembahan terbaik. Menciptakan mujizat bahwa orang-orang yang melaksanakan Paskah itu terhindar dari tulah. Menciptakan mujizat, kemudian terbelahnya laut Teberau. Saudaraku, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, saudaraku, Tuhan Yesus marah. Karena bait suci Allah itu dijadikan tempat berjual beli binatang yang seharusnya dikorbankan. Tetapi bait suci Allah malah dipakai untuk tempat berjual beli barang-barang yang harusnya dikorbankan. Saudaraku, domba, lembu, kemudian merpati, itu adalah binatang-binatang yang seharusnya dikorbankan di mezbah korban bakaran, tetapi pada saat itu malah disalahgunakan oleh imam-imam. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyucikan bait suci Allah, membuat cambuk dan marah. Saudaraku, jadi Paskah itu merupakan pengorbanan terbaik. Ketika seseorang itu bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, anak domba yang terbaik, maka terjadilah perlindungan, terjadilah jalan yang ajaib itu dibukakan. Ketika Paskah itu terjadi, maka terjadilah kebangkitan yang luar biasa. Saudaraku, kebangkitan itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dan sebelum Tuhan Yesus, itu belum ada orang yang dibangkitkan seperti itu. Dan Tuhan dikatakan sebagai kebangkitan sulung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
saya akan berbicara tentang akhir zaman sejenak ya saudaraku. Di akhir zaman, anak domba Allah atau anak domba Paskah Tuhan Yesus, anak domba Paskah itu pula yang nanti menyelamatkan Israel, membuka 7 meterai, kemudian membuka gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu kemudian oleh Tuhan Yesus diserahkan kepada malaikat yang berwajah seperti matahari di Wahyu pasal yang ke-10, untuk menubuatkan bahwa di akhir zaman akan ada penyelamatan besar-besaran yang wujudnya adalah harpazo dan theogo, orang-orang yang sempurna yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, dan orang-orang yang diungsikan. Itu yang membawa berita nanti malaikat yang berwajah matahari yang memegang gulungan kitab yang terbuka. Nah saudaraku, jadi di akhir zaman anak domba Paskah Tuhan Yesus Kristus itu pula yang menyelamatkan Israel, yang membuka 7 meterai, yang membuka gulungan kitab. Kemudian gulungan kitab itu diserahkan kepada malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Kita akan membaca ini Paskah di akhir zaman, saudaraku. Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Ini Tuhan Yesus, bukan orang lain, saudaraku. Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Amin. Jadi anak domba Paskah ini, saudaraku, Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus ini yang mampu membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jadi kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu itu atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Lewat kekuatan Paskah, kematian dan kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kebangkitan itu kalau pada waktunya itu sesuatu yang indah, seperti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kebangkitan sulung. Tetapi kalau tidak terjadi pada waktunya, itu mengerikan, saudaraku. Misalkan kemarin atau besok itu terjadi kebangkitan, misalkan ada 3 orang bangkit bukan dalam arti ada orang sakit mati, mungkin mati 24 jam kemudian didoakan bangkit, saudaraku. Bukan seperti itu, nanti kemudian mati lagi, bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah kalau ada manusia bangkit kemudian di dalam tubuh yang lain, saudaraku, dia naik, itu malah menakutkan, saudaraku. Makanya kebangkitan itu tertib terjadi pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan itu, saudaraku. Alkitab mencatat di sana memang ada kuburan-kuburan lain yang terbuka juga, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan itu kalau terjadi pada waktunya itu sesuatu yang indah. Terjadi ketika tiupan sangkakala terakhir, itu sesuatu yang indah yang nanti akan disaksikan oleh mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian. Tapi kalau terjadi sekarang, saudara melihat kuburan mendadak satu ada naik, saudaraku, putih-putih gitu, saudara malah takut, saudara. Jadi kebangkitan itu sesuatu yang tertib. Daniel pun tidak bangkit sembarangan. Tuhan katakan, engkau Daniel istirahatlah, dan engkau akan dibangkitkan di akhir zaman untuk memperoleh apa yang menjadi jatahnya Daniel. Saudaraku, tertib kebangkitan itu, saudaraku, tidak kemudian sendiri-sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi anak domba yang disembelih Tuhan Yesus Kristus, dia yang bisa membuka gulungan kitab dan membuka ke-7 meterainya. Artinya kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, itu yang perintah adalah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Paskah itu. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya,
Engkau Wahyu 5 ayat 7 sampai ayat 7 sampai ke 12 ya. Maaf, saya salah sebut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya, jadi anak domba itu menerima gulungan kitab. Saudaraku, anak domba yang tersembelih. Terus ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Ya, engkau telah disembelih, anak domba Paskah yang tersembelih itu Tuhan Yesus. Terus, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka sebagai Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin. Saudaraku, jadi saudaraku, orang yang memperoleh kemuliaan yang besar yang berwujud 7 perkara, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian, itu adalah orang yang bisa melakukan Paskah di dalam hidupnya. Artinya apa, saudaraku? Bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidupnya, seperti dicontohkan pada zaman Musa, anak domba yang tersembelih. Anak domba yang disembelih itu harus anak domba yang tak bercela, berumur 1 tahun. Saudaraku, itu persembahan terbaik. Kemudian Tuhan Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Dia disalibkan pada saat kondisi badannya itu pas bagus-bagusnya, pas ganteng-gantengnya sebagai seorang laki-laki. Ya, saudaraku, umur 33 tahun itu pas ganteng-gantengnya, giginya pas kuat-kuatnya. Kalau sudah umur 55 itu giginya sudah mulai ada yang goyang, bahkan ada yang lepas sama ya di belakang, saudaraku. Sudah ibarat domba gitu, sudah kalau domba itu tua kan alat ya dagingnya, saudaraku. Tetapi yang dipersembahkan itu anak domba yang terbaik. Tuhan Yesus dikorbankan bukan pada saat umurnya sudah tua ya, saudaraku, tetapi pada saat umurnya itu 33 tahun. Persembahan terbaik itu menciptakan mujizat. Persembahan anak domba Paskah menciptakan mujizat perlindungan dari tulah di Mesir, dari tulah kematian anak sulung. Persembahan yang terbaik yang berupa anak domba yang terbaik itu, saudaraku, bisa memberikan mujizat terbukanya jalan laut Ebro itu terbuka, saudaraku. Kemudian mujizat dari Paskah, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebangkitan yang luar biasa. Juga, saudaraku, terbukanya 7 meterai itu juga akibat dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian anak domba yang tersembelih itu pula yang menyelamatkan gereja dari bahaya masa antikris dengan cara harpazo dan theogo. Itu sudah sering saya sampaikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Sekarang kita akan melihat proses dari Paskah terakhir yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ini ayat terakhir yang akan kita baca. Ini Paskah terakhir sebelum terjadinya harpazo dan theogo. Ini di Wahyu 10 ini, saudaraku. Kita akan baca Wahyu 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dibaca. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya,
dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. amin. Saya terangkan dulu. Jadi kepada hamba Tuhan ini dipercayakan gulungan kitab yang terbuka, yang sudah dibuka oleh Tuhan Yesus di Wahyu pasal yang ke-5 oleh anak domba yang tersembelih. Itu sudah dibuka. Sudah menjadi kekuatan Paskah, kekuatan pengorbanan terbaik itu dahsyat, saudaraku. Bisa membuka 7 meterai, saudaraku. Ini pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa membukakan gulungan kitab, yang kemudian gulungan kitab itu, saudaraku, harus dijalankan oleh seorang hamba yang di dalam Wahyu pasal 10 disebut sebagai malaikat yang berwajahkan seperti matahari, kakinya bagikan tiang api. Saya sedang tidak berbicara dari hal malaikat ini atau hamba Tuhan ini, tetapi saudaraku, ini adalah hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan mengenai Paskah terakhir, di mana nanti mujizatnya itu harpazo, saudaraku. Diangkat, dibawa kepada Allah dan ketahatannya, seperti Henokh, seperti Elia. Saudaraku, Henokh, Elia itu badannya tidak tertinggal, saudaraku, tetapi dibawa, diubahkan oleh Tuhan. Kalau pengkhotbah katakan, karena engkau debu dan harus kembali kepada debu, saudaraku. Tetapi memang ada perkecualian kepada orang-orang khusus, yaitu Henokh, kemudian Elia. Henokh itu diangkat ke surga, saudaraku. Sak badan-badannya, saudaraku, diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian Elia juga diubahkan. Elia tidak mengalami kematian, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi Elia itu enggak mati, saudaraku. Dia dibawa oleh kereta berapi, bukan berarti Elia itu terbakar, saudaraku. Kemudian dinyatakan Elia mati baru diangkat karena Elia terbakar oleh kereta berapi. Tidak, saudaraku. Elia itu hidup. Tinggal jubahnya itu yang jatuh kemudian diambil oleh Elisa, saudaraku. Karena di dalam tubuh kemuliaan itu, kalau tubuh kita sudah diubahkan, itu nggak perlu jubah. Jubahnya sudah jubah kemuliaan. Akhirnya jubahnya yang jatuh. Makanya sering digambarkan di video-video itu, kemudian bajunya, jubahnya tertinggal. Itu, saudaraku, itu yang kondisi yang harpazo itu seperti itu. Tapi kalau yang diungsikan enggak, saudaraku. Yang diungsikan, yang Peugo itu seperti Filipus ketika dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Nah, orang-orang yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 itu dibawa ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari. Itu masih bajunya ini masih ke bawah, saudaraku. Tetapi kalau seperti Elia itu bajunya sudah nggak ke bawah, saudaraku, karena sudah dalam tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus pun begitu, saudaraku. Sudah diubah dalam tubuh kemuliaan. Jasadnya tidak diketemukan lagi karena memang diubah. Jadi orang-orang yang harpazo itu seperti itu, saudaraku. Seperti Henokh, kemudian seperti Elia, saudaraku. Kemudian, saudaraku, makanya di Wahyu pasal yang ke-15 itu ada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, saudaraku. Luar biasa. Ini begitu dalam rahasianya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus, dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar satu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Ini mengenai waktu harpazo dan Peugo saat
ada orang-orang yang nanti itu sempurna kemudian dibawa kepada Allah dan ketahatannya, itu waktunya ditetapkan, saudaraku. Dan ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga ini, di mana waktu itu masih dimeteraikan, saudaraku. Rasul Yohanes mau menuliskan pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian akan terjadi Harpaso, akan terjadi Feogo, tetapi saudaraku itu masih dimeteraikan. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, jadi ini satu rahasia yang diberitakan, bukan kedatangan Tuhan memang, tetapi saat hari Harpaso itu dikasih tahu. Hari Harpaso itu dikasih tahu, saudaraku. Dan ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 3 dan keempat ini secara tersirat, dan di dalamnya itu adalah mengandung makna hari saat Harpaso itu, saudaraku. Jadi yang diberitakan memang bukan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan itu cerdas, saudaraku, tidak melanggar firman satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dilanjut. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Terus, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, ya, dan bumi dan segala isinya, ya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, tidak akan ada penundaan lagi. Terus, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Terus, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Terus, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Amin. Ini Paskah terakhir, saudaraku. Jadi Paskah itu juga ditandai dengan kalau dulu makan sayur pahit juga, ya. Jadi domba Paskah, kemudian sayur pahit ditandai dengan sayur pahit. Di akhir zaman ketika berita Harpaso, berita pengungsian itu dinyatakan, itu ketika didengar itu rasanya indah, tetapi ketika dipraktekkan itu akan terjadi sesuatu yang pahit, karena waktu itu akan terjadi bahwa ada orang yang berada di dalam satu tempat tidur, yang satu nanti dibawa, yang lain ditinggalkan. Ada orang yang berada dalam satu ladang, yang satu dibawa, satu ditinggalkan. Itu sesuatu yang pedih. Kalau sedang didengarkan beritanya itu enak, seperti madu. Tetapi ketika itu dilaksanakan, Harpaso itu dilaksanakan, yang satu itu dirampas oleh Allah, yang satu ditinggalkan. Yang satu dirampas, dibawa kepada Allah dan ketahatannya, yang satu ditinggalkan. Saudaraku, makanya itu nanti rasanya itu begitu pahit, pedih. Kalau sedang dengar enak, wah, berita sukacita sekali. Tapi nanti ketika dipraktekkan oleh Tuhan, Tuhan tuh nggak bisa disuap, saudaraku. Meskipun ada hubungan suami, istri, anak, dan lain sebagainya, saudaraku, akan diukur imannya di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu, saudaraku. Jadi alangkah baiknya kalau kita memiliki kadar rohani yang seimbang satu sama lain, saudaraku. Dilanjut. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Terus, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi ini Paskah terakhir, ya, Wahyu pasal 10 ini, di mana pada saat itu ditentukan hari Harpaso. Saudaraku, pada saat Paskah terakhir itu, dan itu dipercayakan kepada
seorang hamba yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, wajahnya laksana matahari. Nah, rahasia Wahyu pasal 10, saudaraku. Dan itu nanti mujizatnya dahsyat. Kalau pada zaman Musa itu terbelahnya laut Teberau, kemudian terhindar dari tulah kematian anak sulung, maka di akhir zaman itu mujizatnya itu harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, terbang, saudaraku. Kalau dulu kan cuma laut yang terbelah, di akhir zaman itu terbang, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Tapi untuk terbang ini saudara harus berlatih. Berlatih apa? Iman, saudara, itu dilatih sungguh-sungguh. Pengangkatan harpaso itu tidak terjadi serta-merta, tapi saudara terlatih. Terbang itu rasanya nggak enak loh, saudaraku. Naik pesawat ketinggian sekian, mulai beda tekanan, saudaraku. Itu baru sekian kilometer dari bumi, saudaraku, sudah nggak enak. Apalagi kalau harpaso, saudaraku. Tentunya kita membutuhkan satu adaptasi, saudaraku. Saudara harus dilatih imannya untuk bisa terjadi hal tersebut, saudaraku. Jadi mujizat di akhir zaman itu harpaso dan Feobo diungsikan ke satu tempat. Saudara dibawa oleh kuasa Tuhan seperti Filipus ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, kemudian dilarikan dari Gaza ke Asdod, saudaraku. Jadi mujizat Paskah terakhir itu begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Dan itu terjadi atas orang-orang yang bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, anak domba yang terbaik, persembahan terbaik. Tuhan juga memberikan yang terbaik dari dirinya. Ketika dia pas sehat-sehatnya dalam kondisi tubuh yang begitu prima, dia memberikan hidupnya, disalibkan. Pada saat wajahnya itu pas ganteng-gantengnya, kondisinya begitu prima, dia menyerahkan diri untuk disalib. Dia disalib bukan dalam kondisi cacat, saudaraku. Dia disalib bukan dalam kondisi sakit-sakitan. Dia disalib bukan dalam kondisi yang sudah buruk, saudaraku. Tapi dia disalib itu pada saat umurnya masih dalam kondisi yang begitu prima, fit, luar biasa. Inilah contoh dari anak domba yang tersembelih. Inilah anak domba Paskah. Tuhan Yesus Kristus itu anak domba Paskah. Kita tentunya secara sempurna tidak akan bisa meniru apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan kita. Kita mengikuti jejaknya, saudaraku, melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Saudara diluputkan dari berbagai tulah bencana penyakit, dan saudara dibukakan jalan atas segala kemustahilan yang terjadi dalam hidupmu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.